Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Anissa Fajriani. Perkenalkan, nama aku Nisa. Aku adalah mahasiswa kedokteran yang sekarang sudah menjadi dokter muda di Universitas Gadjah Mada. Di video kali ini aku akan membahas tentang serba-serbi dan strategi seputar persiapan SNMPTN. Tapi kali ini aku nggak sendiri karena aku akan ditemani sama dua mahasiswa yang keren banget yang dulunya mereka juga keterima dari jalur SNMPTN. Belajar bareng Anissa Fajriani. Nah, aku udah ditemenin sama dua mahasiswi yang keren banget. Ya, ada yang satunya anak FK, yang satunya lagi anak FH. Nah, dua jurusan yang favorit banget nih di bidangnya masing-masing. Sini udah ada Firda sama Jihan. Halo Firda, Jihan. Halo Kak. Halo Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Makasih ya udah nyempetin waktunya buat sharing buat teman-teman. Boleh dong nih perkenalan dulu nih Firda sama Jihan. Kenalin tentang dirinya, backgroundnya buat teman-teman yang lagi nonton. Mungkin duluan ya Kak. Jadi perkenalkan, sama saya Firda Zain Bariati, biasa dipanggil Firda. Asal sekolahnya sendiri tuh SMA Negeri 1 Empang. Jadi salah satu sekolah yang ada di timur Kabupaten Sumbawa, NTB. Sekarang sedang menjalankan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, angkatan 2019. Jadi masuk semester 4. Itu tadi Firda ya, dari SMA berapa Fir? SMA Negeri 1 Empang. SMA Negeri 1 Empang, dan sekarang FKUI angkatan 2019 ya. Kalau Jihan nih, Jihan. Halo, perkenalan dulu sebelumnya, nama aku Safira Jihan, biasanya dipanggil Jihan. Aku dari SMA 4 Semarang, itu di salah satu kota di Jawa Tengah. Sekarang di Fakultas angkatan 2020, jadi baru kemarin banget. Ini maba kita ya. Jihan dulunya dari SMA 4 Semarang dan sekarang di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2020. Nah, Firda sama Jihan ini nanti kita bongkar ya dulu persiapan SNMPTN-nya kayak gimana nih buat jadi gambaran teman-teman yang mau persiapan SNMPTN. Nah, ini kan kita udah tahu nih Firda tuh sekarang FKUI, terus Jihan tuh FHUGM. Nah, pengen tahu dong kalian waktu dulu daftar SNMPTN tuh milih jurusannya apa aja, di univ apa aja, terus kenapa sih milih jurusan itu? Mungkin dari Jihan dulu, boleh share. Kalau aku sendiri itu dulu waktu SNMPTN itu cuman ngambil jurusan hukum, nggak mau yang lain. Terus waktu SNMPTN itu masukin di UGM pilihan pertama dan UNS itu pilihan kedua. Kenapa hukum? Sebenarnya bukan yang itu tiba-tiba aja, keputusan yang tiba-tiba sebenarnya. Jadi di awal sebenarnya pengen ke psikolog gitu. Tapi karena di masa kelas 12 itu kan kita mencari kita minatnya di mana, kita passionnya di mana, dan hasilnya ketika itu muncul, oh kayaknya cocoknya di hukum nih gitu. BTW Jihan tuh dulunya IPA atau IPS atau SMA? IPS. Oh, IPS, jadi emang mau yang emang sesuai sama bidangnya ya, yang dijalanin ya. Oh, seru. Terus tadi pilih UGM sama UNS ya. Yang UNS itu kan Jihan dari Semarang, itu emang karena sama-sama Jawa Tengah, jadi milihnya UNS atau ya udah pilih UNS aja gitu. Kalau untuk yang UNS itu karena pertimbangan harus ngambil di satu wilayah yang sama gitu. Jadi antara putusannya mau ngambil UNS atau ngambil Undip. Tapi kenapa nggak Undip? Kan sebenarnya juga lumayan deket sama Undip dari rumah. Tapi kenapa enggak? Karena ada impian kalau mau kuliah itu tuh harus ngekos gitu. Sedangkan kalau di Undip impian itu nggak kesampaian karena di rumah. Iya benar-benar, jadinya pulang perginya ke rumah ya. Bener. Ya bagus. Jadi pertimbangannya nggak terlalu yang ribet-ribet gitu.
Kayaknya tuh tahun ini juga ada aturan itu deh, kalau misalnya milih dua, terus yang satu tuh harus di universitas yang sesuai sama domisili kita gitu ya. Iya. Oke. Kalau Firda, Firdo pilih apa aja Fir? Kalau Jihan kan tadi hukum semua nih, udah fix hukum gitu. Dia mau UNS. Kalau Firda gimana Fir? Sama sih Kak, jadi dari awal memang untuk SNMPTN-nya itu FK dua-duanya di dua tempat yang berbeda. Jadi untuk pilihan pertama kan FKUI, terus pilihan keduanya di FK Universitas Mataram. Sebenarnya ada cerita sih di balik ini. Jadi kayak Firda tuh kebiasaan banget apapun yang mau dilakuin tuh selalu ditulis kan. Terus gede-gede gitu ditempel. Nah, itu tuh udah ditulis rapi banget. Kalau misalnya SNMPTN, pilihan pertamanya bakal pilih di Universitas Jember. Pilihan pertamanya. Dan yang kedua itu Universitas Mataram. Nah, terus pada saat itu Bapak tuh tiba-tiba bilang, kenapa nggak coba di UI aja, di Universitas Indonesia. Sedangkan kamu pernah ke kampus itu cuman ke kampus UI sama ada satu kampus di Sumbawa gitu. Cuman pernah ke kampus ini aja. Kamu belum pernah ke kampus lain, belum pernah masuk sana gitu. Kenapa nggak di UI aja? Terus, pertama saya mikirnya, nggak berani kayaknya nggak realistis deh kalau di FKUI gitu. Karena ada banyak alasan juga kenapa nganggapnya nggak realistis. Tapi pada saat itu tiba-tiba ada satu kakak kelas gitulah, tapi di sekolah yang di kota, dan kebetulan beliau tuh FHUI. Terus beliau DM gitu, kamu jadinya mau di mana deh? Terus saya bilangnya di dua tempat itu, jadi Jember pertama sama di Mataram. Terus beliau nanya, kenapa nggak di UI gitu kan? Beliau nanya, nggak berani ya Kak gitu ya pokoknya. Dan beliau tuh meyakinkan dengan cara-cara yang masuk akal pada saat itu, dan kayak ketika Bapak nyuruh untuk ke sana, kemudian ada jawaban, maksudnya kenapa harus ke sana dan bisa sebenarnya ke sana gitu. Dan pada saat itu ya bismillahnya itu tuh kayak seminggu sebelum ngeklik dan submit semuanya, ya udah akhirnya pas itu ingat banget Jumat milihnya FKUI. Berkat ridho orang tua juga ya Fir, berarti ya Allah, alhamdulillah pas banget. Dan walaupun awalnya mikirnya nggak realistis gitu ya, tapi ternyata bisa juga loh meskipun banyak keraguan di sana sini ya. Nah, terus kalau ngobrolin tentang tadi kan kalian kan masuk top 3 lah ya ibaratnya, universitas top 3, ada yang UI, ada yang UGM gitu. Terus kalau misalnya SNM itu kan katanya tuh salah satu komponen penilaiannya yang utama adalah nilai rapor gitu kan. Boleh nggak sih Jihan sama Firda share dulu tuh nilai rapornya gimana selama SMA? Mungkin bisa, kalau nggak ingat banget mungkin rata-ratanya. Terus bener nggak sih kalau misalnya yang keterima SNM tuh harus nilainya naik terus gitu? Mungkin dari Firda. Oke Kak, makasih. Jadi sebenarnya Firda juga karena kan detail gitu kan, nyatet berapa nilai semester 1 sampai semester 5 kemarin kan yang dipakai untuk SNMPTN. Jadi kayak Firda inget gitu, semester 1 itu dimulai 92 rata-ratanya. Terus pas semester 2 naik jadi 93. Nah, pas semester 3 kelas 11 itu ya biasanya nakal-nakalnya muncul pas 11 gitu. Jadi itu turun, jadi dari 93 balik lagi ke 92. Nah, itu turun. Terus pas semester 4 dan 5 itu naik terus gitu, sampai ke 94,40 kalau nggak salah nilainya. Dan untuk mapel-mapel yang ada hubungannya sama sains gitu kan, berhubung ini FK gitu, memang alhamdulillahnya kalau nggak dia tetap naik gitu. Jadi fisika, kimia, biologi tuh matematika peminatan, matematika itu naik semua gitu, atau enggak tetap di posisinya, jadi nggak pernah turun, alhamdulillah. Jadi tadi nggak naik terus ya Fir sebenarnya ya, tadi rata-rata sempat turun tapi nggak signifikan banget ya, tadi kayak dari 93 jadi 92. Iya. Sebenarnya 1 poin doang. Dan kalau yang khusus mapel sesuai jurusannya gitu, yang sains, alhamdulillah naik semua ya. Kalau Jihan gimana Ji? Aku agak beda sih. Kalau dia kan startnya udah di angka 90. Aku tuh waktu semester 1 itu startnya di angka 82.
Jadi lumayan rendah sebenarnya untuk itu. Terus di semester 2 itu kayak mulai sadar, oh kayak harus belajar lebih nih karena nilainya masih kerasa kurang. Terus belajar lagi sampai naik sekitar 7 poin. Jadi dari 82 langsung ke 89. Nah, sampai situ sampai kelas 11 itu naik terus. Belum pernah turun, tapi justru malah turun di semester 5. Dari 93, sekian itu jadi cuma 91, sekian gitu. Jadi malah turun fatalnya di semester 5, tapi faktanya tetap keterima gitu. Terus kalau untuk iya banget, alhamdulillah banget. Untuk setiap mapelnya ya cuman turunnya sekitar 1 sampai 4 poin sih untuk mapel-mapel kayak geografi, terus ekonomi, terus dan lain-lain itu. Keren-keren. Kalian keren-keren sih. Ini mungkin bisa jadi gambaran juga ya buat teman-teman yang mungkin sekarang baru masuk SMA, terus nanti merencanakan untuk SNMPTN. Kalau yang aku lihat nih dari Firda dan Jihan itu sama-sama punya kesadaran buat evaluasi nilainya gitu. Karena tahu misalnya kayak startnya sekian gitu, terus gimana mereka harus nge-improve, harus naikin nilainya gitu supaya diusahakan tetap naik terus, meskipun ya naik turun nggak apa-apa, asalkan nggak signifikan banget gitu ya. Oke, kita lanjut terus. Habis itu, kalau tadi kan udah bahas nilai rapor ya, terus pas kelas 12 gitu, kalian ada nggak sih plotting biasanya dari BK gitu ya, plotting mau lanjut ke jurusan mana, terus habis itu di plotting itu tuh banyak nggak teman-teman kalian yang memilih jurusan dan universitas yang sama? Dari Jihan deh sekarang. Kalau dari aku kan karena ngambilnya di hukum UGM itu jarang yang ngambil. Kenapa? Karena sebelumnya angkatan atas itu belum ada gitu yang masuk ke sana. Jadi untuk memulai itu ada rasa takut-takut dulu mau ngambil ini atau itu. Terus untuk keseluruhan ranking untuk yang SNM itu aku di nomor 18 kalau nggak salah. Jadi masih setengah ke bawah dari 29 anak. Terus anak ini yang ngambil hukum UGM itu cuma 2. Aku sama temanku satunya. Nah, dia ini di atasku 1. Dia masuk sekitar 10 besar itu masuk, tapi aku kan nggak masuk. Tapi bedanya dia ambil hukum UGM itu di pilihan kedua, sedangkan aku di pilihan pertama gitu. Jadi mungkin kayaknya pilihan 1 sama 2 itu cukup mempengaruhi kayaknya. Baru tahu nih. Oh, jadi kalau Jihan kan tadi UGM-nya yang 1, terus UNS-nya yang 2 ya, tapi sama hukum. Sebenarnya ada nih yang atasnya Jihan juga ya, daftar SNM UGM, tapi akhirnya yang keterima Jihan gitu. Ih, keren banget, ya Allah. Emang ya, jadi kayaknya kalau gitu berarti misalnya kita niat mau milih satu univ gitu yang pengen banget, mendingan taruh di pilihan 1 sekalian gitu ya. Tapi kalian ada nggak sih mungkin dari Firda dan Jihan juga temen yang milih di pilihan 2 tapi itu dapet gitu, atau SNM tuh memang harus selalu pilihan 1 yang keterima ya? Pernah dengar cerita nggak? Kalau Firda sendiri tuh sebenarnya di sekolah nggak ada dibikin urutan siapa yang mau masuk mana gitu. Sayangnya gitu, sampai di angkatan Firda tuh belum dicatetin misalnya si A mau masuk mana, si B mau masuk mana, terus peringkatnya gimana. Kita cuma tahu peringkat kita masuk apa enggak di SNMPTN dan peringkat secara umum di sekolah aja gitu. Sayangnya gitu. Cuman memang kita tanya-tanyaan juga sih sama teman, ini dia mau masuk mana, kayak gitu-gitu. Dan setahu Firda itu nggak ada yang ke FKUI maupun UI-nya sendiri, karena itu tadi sama-sama Jihan belum ada yang pernah ke kakak kelas yang di UI, diterima di UI. Paling banyak itu daftarnya Universitas Mataram, Brawijaya, sama Hasanuddin. Itu 3 besar yang paling sering didaftar, sama Negeri Malang sih paling sering. Nah, terus tapi dengar gitu kalau ada temen yang juga pengen daftar FK, cuma memang bukan FKUI gitu pada saat itu. Terus kalau dengar tentang pilihan pertama dan kedua, sebenarnya pernah dengar dari sepupu sih, kalau misalnya ada universitas biasanya nggak mau tuh jadi pilihan kedua gitu. Apalagi kayak misalnya deh dari NTB gitu. Misalnya kayak saya ya, kasus saya memilih justru yang Universitas Mataram itu di pilihan kedua. Nah itu kayak otomatis tuh sebenarnya udah kayak
oh kok orang sini tapi kok menomor 2 kan, kayak gitu-gitu. Jadi mereka pasti bakal ngambil yang ya meskipun misalnya dari Jawa atau apa, tapi menjadikan nomor 1. Nah itu sih yang saya dengar, cuman memang, dan itu kayak terjadi gitu Kak, maksudnya contoh-contohnya kelihatan kayak gitu sih. Mungkin bisa di cross check lagi sih sebenarnya gimana ininya. Oke. Iya sih, kakak pribadi belum pernah dengar ya kalau misalnya pilihan 2 ada yang dapat SNM. Terus tadi ini menarik nih, Firda sama Jihan itu kayak beda sama zamannya kakak dulu. Kalau kakak tuh dulu SNM, to be honest, kakak tuh tipe-tipe yang main aman gitu. Jadi kakak pilihnya emang jurusan dan univ yang udah jelas ada alumni yang kesana gitu. Tapi kakak salut banget karena kalian berani keluar dari zona aman itu ya. Kalian berani coba, ya udah nggak apa-apa, digasin aja sekalian yang emang impian gitu. Jurusan dan universitasnya. Terus habis itu tadi kita udah bahas tentang nilai, terus habis itu plotting jurusan dan gimana peringkatnya teman-teman di sekolah. Terus habis itu, nah buat tambahan nilai SNM itu kan ada, kalau sekarang ya kemarin baca-baca di webnya itu kalau misalnya punya prestasi di bidang seni atau olahraga itu kan bisa mencantumkan portofolio gitu kan. Terus habis itu kalau misalnya selain itu kalau ada prestasi di luar akademik juga bisa menyertakan piagam. Nah kalian dengan tadi nilainya yang udah bagus banget, naik terus gitu ya rata-rata, juga nambahin piagam nggak sih waktu daftar SNM kemarin? Firda sendiri iya Kak, jadi alhamdulillahnya selama SMA cukup banyak kesempatan yang ada dan bisa dikerjain, jadi alhamdulillah dapat. Dan seingat Firda sempat konsultasi juga ke Kak Faji soal itu. Pas itu Firda nanya gimana di FKUGM piagam yang kakak pakai daftar itu apa? Apakah yang lebih penting piagam yang paling tinggi yang kita punya, maksudnya penghargaan yang paling bagus yang kita punya, atau misalnya yang relevan dengan jurusan kan? Jadi pada saat itu Firda nanya ke 2 orang, jadi ke Kak Faji sebagai anak FK gitu kan, terus ada juga kakak yang dari FHUI itu sendiri kan, yang sempat meyakinkan. Terus kalau dari Kak Faji kan menyarankan untuk yang paling tinggi ya, itu yang dimasukin. Nah sementara kalau yang dari kakak yang dari FHUI itu bilangnya masukin yang relevan juga. Nah, Firda mencoba menggabungkan itu. Jadi sebenarnya pada saat itu Firda masukkan 3 piagam. Yang pertama itu bidang sosial politik, jadi Parlemen Remaja Nasional, peserta terbaik 1. Terus yang kedua teknik, itu jadi kayak lomba nulis di Badan Standarisasi Nasional yang bikin SNI dan lain-lain itu tentang energi terbarukan. Itu teknik, gak relevan juga sama FK. Terus yang ketiga baru yang relevan, yang jadi peserta OSP biologi gitu. 3 itu yang Firda masukin Kak. Jadi yang terbaik yang Firda punya sama salah satunya yang paling relevan dengan jurusan yang ini. Oke. Kalau masukin piagam itu maksimal berapa piagam sih Fir waktu zamannya Firda? 3 piagam Kak. Tapi kayak Firda pernah dengar gitu, ada temen yang dari FISIP sih. Dia FISIP terus semua piagam dia itu dia masukin, jadi kayak dia gabung semua di PDF gitu, karena memang kayak pada saat itu kurang jelas gitu Kak, maksudnya memang slotnya ada 3 kan, tapi memang sih sebenarnya harusnya 1, 2, 3, tapi ada temen yang mungkin karena banyak ya, jadi semuanya kayak digabungin 3, jadi kayak lebih dari 10 piagam dimasukin, tapi sepertinya itu nggak seharusnya sih. Bingung milih yang mana, akhirnya jadi dikompil jadi masukin semua gitu ya. Kalau pengalamannya Jian gimana Ji? Aku beda banget sih, aku sama sekali nggak punya piagam, jadi aku nggak bisa masukin satu pun gitu. Tapi kok nekat banget, udah nggak punya piagam, nggak punya alumni gitu. Sebenarnya lebih ke ini ya, aku mikir SNM itu cuman sebuah giveaway, sebuah hadiah. Jadi aku mau hadiahnya apa? Yaitu aku maunya hukum UGM gitu. Jadi nggak memedulikan itu. Aku tahu gitu resikonya kalau misalkan ini nggak aku masukin sesuai dengan realita yang ada gitu. Jadi misal aku jatuhin jurusan nih, terus ngambil univ yang sebenarnya aku nggak mau, dan ternyata dapat, aku bakal misalnya tuh nanti. Tapi ketika aku berani nyoba, terus ternyata dapat, berarti aku tahu kalau nilai ini tuh sanggup untuk di sini. Tapi kalau misal
kan ternyata aku masukin hukum UGM dan nggak masuk, berarti aku merasa, oh berarti aku harus lewat SBM dengan cara yang lebih baik lagi gitu. Jadi nggak ada sih untuk itu. Salut banget sih, ini mindsetnya Jan bener banget ya, bahwa SNM itu giveaway gitu, hadiah. Bener sih, karena lagi-lagi banyak ketidakpastian gitu ya SNM. Ada pengalaman teman kakak juga yang kayak nilainya udah bagus banget, termasuk yang peringkat-peringkat atas gitu ya. Tapi nggak rezeki di SNM, akhirnya dia harus coba lewat SBM sama ujian mandiri, baru akhirnya alhamdulillah dapet universitas yang dia mau gitu. Jadi emang bener kata Jihan, kan kita mau hadiah ya, ya udah sekalian pilih apa yang kita mau. Kalau misalnya nggak dapet juga nggak apa-apa ya Ji ya, karena hadiah gitu ya. Ini bagus banget sih, dan ini mungkin bisa jadi pertimbangan buat teman-teman di luar sana gitu. Namanya juga hadiah ya, pilih yang kita pengenkan gitu. Terus, nah tadi ngobrolin tentang ketidakpastian ya, ngobrolin tentang SNM nih hadiah. Kalian dulu gimana sih cara menghadapinya? Kalau tadi Jihan kan mindsetnya pokoknya ini hadiah, jadi pilih yang emang sesuai dengan jurusan dan univ yang dipengenkan. Nah, selain itu cara lainnya gimana? Apakah kalian juga mempersiapkan UTBK gitu in case SNM-nya nggak keterima? Terus pernah nggak sih punya pengalaman? Kan ini kan kalian sama-sama kita bisa bilang ini ya pengalaman yang langka. Maksudnya nggak semua orang tuh bisa dapet hadiah yang segini gede, yang alumninya padahal nggak ada. Terus habis itu kayak misalnya Firda sekolahnya bukan di Pulau Jawa gitu ya, tapi bisa gitu dapat. Nah, gimana sih caranya kalian menanggapi mungkin kalau ada perkataan orang yang bilang kayak nggak mungkin deh, udah nggak usah nyoba macem-macem gitu. Dari Jihan dulu mungkin, Jihan. Aku sebenarnya jarang sih, atau aku yang nggak terlalu peduli sama omongan orang, tapi aku sendiri, bahkan head comment itu datang dari diri aku sendiri, aku sanggup nggak sih gitu. Terus ada momen dimana, kamu masuk mana? Oh, hukum UGM, dan itu tuh jadi sebuah candaan, bahkan untuk diri aku teman keluarga itu tuh menganggap itu tuh sebuah candaan aja. Kayak karena tahu itu tuh susah dan kemungkinan tuh kecil banget gitu. Terus ada momen aku tuh gimana aku tuh biar pede, biar aku mau ke sana, karena jujur sebenarnya waktu itu banyak dilemanya, banyak banget waktu itu. Terus aku kan ikut bimbel salah satu di yang ya lumayan lah gitu. Itu aku konsultasi minta ke gurunya pendapatnya dia gimana. Terus gurunya nih bilang, enggak, ganti aja yang lain aja gitu. Tapi aku nggak mau dapet jawaban itu gitu. Aku mau dapetin jawaban dia bilang, iya nggak apa-apa, tapi kemungkinannya kecil. Nah, aku desak guru itu biar dia tuh ngomong kayak gitu. Cuman biar, iya nggak apa-apa gitu. Ambil aja walaupun kecil gitu. Pinginnya kayak, aku pengen ada yang support gitu seenggaknya, walaupun kemungkinan tuh kecil banget. Nah, gara-gara itu ya udah akhirnya benar-benar mantapin buat ngambil hukum UGM, padahal ya lumayan resiko waktu itu. Kalau Firda gimana, Fir? Kalau Firda sendiri tuh kayaknya sebenarnya tadi sih nyatetin semua kemungkinan yang mungkin terjadi. Jadi tuh di tembak tuh ada 3 kertas gitu, semuanya kayak SNMPTN ini nih apa yang harus dilakuin gitu, terus daftar di mana itu jelas. Terus kalau misalnya gagal ada kertas di sampingnya tuh SBMPTN sampai jurusannya mau daftar kemana, terus kayak progres belajarnya gimana gitu. Karena di sini nggak ada bimbel sih, jadi ya belajar sendiri gitu kan, latihan soal. Terus juga kan sempat kepikiran untuk masuk perguruan tinggi kedinasan kan, cuman memang karena ada syarat yang nggak bisa dipenuhin, akhirnya nggak jadi gitu, nggak bisa ikut tesnya. Terus akhirnya sebelahnya lagi kalau nggak lulus SBMPTN ada mandiri gitu, pokoknya semuanya dicatat. Dan itu Fira merasa bahwa itu usaha terbaik yang bisa Fira lakukan gitu. Maksudnya Firda milih ke FKUI pun itu nggak yang benar-benar terjun langsung gitu, tiba-tiba ya udah deh FKUI gitu, mumpung bisa nih untuk masukin yang setinggi-tingginya. Tapi Firda juga realistis, artinya ngecek juga gitu. Misalnya penerimaan di FKUI
berapa orang dari NTB untuk SNMPTN gitu. Ternyata ada 4 orang, tapi semuanya dari Pulau Lombok gitu beberapa tahun ini gitu. Pulau Sumbawa belum. Di situ pokoknya usahanya usaha terbaik yang bisa Firda lakukan. Jadi pada akhirnya meskipun nanti nggak dapet pun, ya itu berarti memang sudah yang terbaik ya, nanti bakal dikasih yang lain gitu. Pada saat itu mentality kayak gitu. Terus berbeda dengan Jihan sedikit sih, Firda dapat lingkungan yang cukup suportif dan untuk kayak misalnya bapak deh bilang nggak apa-apa FKUI aja, ditolak pun keren. Kata beliau gitu, jadi ditolak pun keren, apalagi diterima. Jadi ya udah masukin aja. Nah itu sederhana sih sekali buat itu, tapi itu memperkuat, maksudnya orang tua juga nanti pun kalau gagal ya diterima juga sama beliau gitu, nanti gak akan mengecewakan banyak orang. Dan karena tadi nggak ada plotting dan lain-lain, kan orang pada nggak tahu tuh ya daftar di mana dan lain-lain, jadi tuh kita punya kesempatan untuk merahasiakan, jadi kayak ada value untuk rahasiain nih apa yang mau dilakuin dan lain-lain, sehingga kalau orang nanya kemana gitu ya minta doanya kayak gitu. Jadi itu juga menghindari yang tadi gitu, komen-komen misalnya kok berani banget gitu. Jadi alhamdulillahnya bisa menghindari yang kayak gitu pada saat itu gitu. Mungkin aku mau nambahin kali ya. Dulu tuh sama kayak Kak Firda juga, banyak banget strategi gitu selain SNM, nanti mungkin dari SBM-nya atau mandiri. Terus aku tuh juga sempat buat masukin di salah satu swasta sebelumnya tuh. Nah, kenapa masukin swasta? Karena mikirnya yang penting hukumnya gitu. Karena banyak di luar sana orang-orang berpikiran aku mau UGM, nggak penting jurusannya apa, pokoknya aku UGM gitu. Dan aku bukan tipe orang yang mengutamakan itu gitu. Terus sebenarnya kenapa itu jadi sebuah candaan? Karena memang ya nggak mungkin pertama, dan sulit banget dengan aku yang nggak punya privilege lebih di sana gitu. Tapi di situ dikuatin, sebenarnya dibercandain juga, tapi sisi lain itu adalah menguatkan diri aku sendiri. Gak apa-apa nanti kalau kamu ditolak. Jadi ada doa kayak misal, udah gak apa-apa nanti siapa tahu kamu jadi orang pertama gitu yang buka jalan di hukum UGM gitu. Dan ya sebenarnya banyak banget yang support, tapi yang head juga ada, tapi ya semua diterima sebagai masukan aja, gimana kita menerimanya gitu. Keren banget. Kalau tadi yang bisa Kak tangkep ya, yang sama dari kalian berdua adalah kalian tuh sama-sama ibarat ini pray for the best but prepare for the worst gitu. Jadi tetap ada impian, ada doa-doa, ada ikhtiar buat dapetin yang terbaik. Tapi kalaupun enggak tuh kalian sudah siap dengan konsekuensinya gitu. Udah nyiapin buat UTBK, udah kayak tadi Jihan udah nyari sekolah cadangannya di mana gitu. Dan penting banget tadi itu ya, tahu apa yang dipengenkan gitu. Kayak Jihan tadi bilang nggak menomorsatukan kayak harus universitas ini gitu, enggak. Tapi yang penting tuh hukum gitu, karena emang pengen dihukum. Itu menurutku suatu poin yang juga bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman yang mau mempersiapkan untuk SNMPTN. Terus tadi nih, tadi kita bahas tentang ini ya, gimana cara menghadapi ketidakpastian SNMPTN. Tadi kalau udah ngomongin ikhtiar yang tadi udah secuil kita dengar tentang ikhtiar yang dilakukan ya, kayak bikin plan, terus habis itu juga ikut les dan segala macam. Boleh dong share gimana kebiasaan atau secret recipes kalian gitu untuk secara umum tuh mempersiapkan mau masuk kuliah, apa aja sih amalan yang dilakukan atau kebiasaan-kebiasaan baik yang mungkin bisa ditiru sama teman-teman yang lain. Dari siapa ya? Dari Firda ya? Tadi terakhir Jihan ya? Firda. Iya Kak, jadi sebenarnya sih ya amalan-amalan sunnah ya ditambahin ya. Jadi kayak ya pada umumnya gitu, misalnya kita lagi penuh ketidakpastian, minta ketenangan, minta dikasih kekuatan gitu untuk menerima yang paling mungkin kita nggak siap untuk itu gitu kan, tapi mau nggak mau tetap harus itu. Jadi paling itu. Tapi Firda sebenarnya di mindset Firda adalah Firda merasa bahwa semua ibadah itu sendiri atau misalnya usaha itu sendiri bukan satu-satunya yang bikin Firda akhirnya sampai ke titik itu. Tapi Firda merasa bahwa banyak sekali yang mendoakan ketika di proses itu gitu. Firda nggak pernah tahu. Dulu Firda
kan awalnya cita-cita jadi birokrat kan, itu dari SD sampai SMA kelas 2 itu cita-citanya jadi birokrat. Terus Firda pada saat mikir kok bisa diterima di FKUI dengan sangat mudah lah ya, maksudnya dengan nggak nyangka juga gitu bisa sampai ke titik itu. Firda ingat dulu pas masih kecil nenek pernah bilang gitu, maksudnya besok jadi dokter aja ya ngobatin nenek gitu, meskipun sekarang nenek udah nggak ada. Firda merasa bahwa doa-doa itu dulu yang akhirnya mengantarkan kemudian cucunya bisa masuk gitu. Jadi doa orang-orang baik, doa orang-orang di sekitar gitu, tetangga yang doain ya semoga lancar, semoga semuanya prosesnya dimudahkan gitu. Doa-doa dari orang baik dan mungkin kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang tua, dilakukan nenek kakek kepada orang lain, terus akhirnya berbalas pada kemudahan-kemudahan di keturunan-keturunannya. Itu sih yang Firda rasa, mindset itu sih yang sebenarnya harus dibentuk. Jadi sehingga kita nggak merasa jumawa gitu ketika udah A, B, C, D nih udah dilakuin gitu. Terus misalnya hasilnya jelek gitu, misalnya nggak lolos atau apa. Padahal udah sholat inilah, udah bangun tengah malam ini. Takutnya tuh jadinya merasa bahwa itu tuh nggak ada gunanya. Padahal mungkin doa itu pasti ada gunanya sih. Doa itu pasti bisa mempengaruhi suatu takdir. Tapi untuk memperkuat itu ada faktor-faktor lain gitu yang mungkin saja datang dari orang-orang tersayang kayak gitu Kak. Masya Allah, ya benar ya. Kalau misalnya kita sampai di satu titik itu bukan karena kita sendiri ya, bukan karena kekerenan kita tuh bukan sama sekali, tapi banyak faktor yang bisa mendukung untuk akhirnya kita bisa sampai ke sana. Kalau Jihan gimana Ji ceritanya Ji? Hampir sama kayak Kak Firda juga, jadi ya diperkuat untuk salat-salat sunnahnya atau ibadah-ibadah yang bukan wajib kayak gitu-gitu. Terus benar juga katanya tadi faktor dari orang-orang sekitar kita yang mendoakan kita itu benar-benar ngaruh banget. Orang tua atau teman sekalipun itu tuh benar-benar yang membantu banget kita gitu. Terus ingat aku dulu tuh ketika aku berharap gitu, aku nggak pernah berharap untuk ya Tuhan terima aku di hukum UGM gitu, lewat jalur SNMPTN, nggak pernah kayak gitu. Tapi lebih aku tuh berharap biar dikasih, cuman diminta sesuatu yang terbaik. Dan kalaupun memang ternyata yang terbaik itu bukan hukum UGM, jadi aku rela gitu, nggak yang terlalu dibebani atau menyalahkan kesannya nantinya, karena memang kita nggak ada yang tahu ke depannya kayak gimana. Yang penting kita berusaha dan kita ikhtiar aja. Masya Allah, ini Jihan juga keren banget ya. Pokoknya serahin, kita kan udah ikhtiar fisiknya gitu ya, untuk urusan doa, tawakal itu benar-benar serahin semuanya sama Allah. Dan yang penting adalah selalu yakin ya bahwa semua ketetapan Allah nantinya itu pasti udah yang terbaik buat kita. Oke, nggak sadar nih kita udah sampai di akhir diskusi kita, ngobrol-ngobrol kita ya. Kakak coba recap sedikit ya tadi dari awal tentang strategi nih untuk memilih jurusan di SNMPTN. Tadi kalau yang kakak dapat dari Firda sama Jihan untuk nilai rapornya itu kalau bisa dari semester 1 diusahakan naik terus sampai ke semester 5 gitu ya, terutama di mapel-mapel yang berkaitan sama jurusan yang dipilih nih. Terus habis itu kalau misalnya turun-turun sedikit gitu ya, asalkan gak signifikan banget, ternyata ada peluang juga untuk tetap masuk loh. Kemudian habis itu untuk pemilihan jurusan, nah kalau teman-teman pengen diterima, coba utamakan itu jurusan dipilih di pilihan pertama ya. Terus habis itu portofolio tadi ya, atau piagam kalau misalnya punya, coba disertakan yang peringkatnya paling tinggi, dan kalau ada juga yang relevan dengan jurusan yang dituju. Terus habis itu, ini pengalaman dari Firda dan Jihan juga, alumni itu kalau dari kakak juga ya, alumni itu memang mempengaruhi bagaimana kemungkinan atau chance suatu sekolah diterima di SNMPTN. Tapi nyatanya, kalaupun nggak ada alumni, gas aja, nggak apa-apa, karena insya Allah masih ada peluang gitu. Bisa jadi justru teman-teman yang jadi yang pertama diterima.
Terus habis itu tadi karena SNMPTN ini adalah giveaway ya katanya Jihan, hadiah gitu. Jadi coba tetap pilih yang sesuai dengan keinginan teman-teman, karena kalau misalnya dapatnya justru yang nggak sesuai keinginan terus dibuang kan jadinya rugi dan kasihan angkatan yang di bawahnya ya. Dan untuk menghadapi ketidakpastian itu yang pasti tetap harus berdoa dan berusaha yang terbaik, tapi kalau misalnya nggak keterima harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari juga kalau misalnya perlu mencoba di jalur lain kayak misalnya UTBK atau ujian mandiri gitu. Jadi jangan hanya bertumpu pada SNMPTN aja teman-teman. Nah, kemudian tadi juga udah di-share ya sama Firda sama Jihan tentang kebiasaan dan amalan yang dilakukan ini. Kayak tadi selain amalan-amalan sunnah juga banyak-banyak minta doa sama siapapun yang kita kenal, sama orang tua, sama teman-teman, sama saudara-saudara dan lain-lain. Karena kita nggak pernah tahu doa dari siapa yang dijawab sama Allah. Menarik banget nih diskusinya hari ini. Thank you banget Firda dan Jihan. Mungkin sebagai penutup boleh dong kasih pesan-pesan nih buat teman-teman yang mau SNMPTN. Boleh dari Jihan dulu. Silakan Jihan. Untuk dari aku mungkin karena melihat latar belakangku yang kayak gitu, karena aku melawan realita juga, jadi aku pengen bilang sama teman-teman yang lihat ini lagi berjuang untuk SNMPTN, sebisa mungkin perjuangan cita-citamu sampai realita itu berubah. Jadi cita-citamu mengubah realita yang ada. Jadi perjuangan sampai ke titik itu ya. Saya sendiri sih pesannya adalah selagi sudah melakukan yang terbaik, selagi sudah melakukan segala sesuatu yang mungkin untuk dilakukan untuk perjuangan, apapun hasilnya, jangan sampai menghilangkan semangat kita untuk pada akhirnya berupaya mewujudkan apa yang kita cita-citakan gitu sih. Jadi jangan sampai nanti kalau misalnya nggak sesuai keinginan malah jadi nyerah, malah jadi ya udahlah di sini aja, atau justru itu menghilangkan ketertarikan kita untuk mempelajari ilmu yang tadinya kita benar-benar tertarik di dalamnya. Terus sedikit quote sih, paling jangan ragukan cita-citamu, jangan ragukan mimpimu, nanti kamu balik diragukan. Masya Allah, keren banget Firda sama Jihan, thank you banget ya udah mau share lagi ini, bener-bener membuka pikiran banget dan semoga ini juga bisa jadi bekal yang bermanfaat buat teman-teman yang mau SNMPTN. Buat Firda sama Jihan, sukses terus kuliahnya, semangat walaupun pandemi, walaupun masih online ya. Jihan juga belum pernah ngerasain kelas langsung di UGM gitu ya. Semoga tetap semangat dan lancar-lancar terus kuliahnya. Dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya Firda Jihan. Itu dia tadi hasil ngobrol-ngobrol kita sama Firda dan Jihan. Semoga bisa jadi gambaran buat teman-teman yang mau mempersiapkan SNMPTN ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.